Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammadin Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Shaimin shaimat, para sahabat dunia maya yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam menjalankan ibadah yang sangat mulia di bulan yang penuh barakah ini. Semoga amal ibadah kita, puasa kita sampai dengan hari ini menjadi puasa yang terbaik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang penuh barakah ini, saya ingin mengawali tausiah kami dengan sebuah cerita, sebuah kisah yaitu para tabi'in, di mana shaimin shaimat rahimakumullah, dengan kisah ini akan menggugah kita untuk meningkatkan iman kita, untuk mempertebal keyakinan kita, untuk mengupgrade selalu daripada amal-amal ibadah kita. Karena sesungguhnya kita tidak bisa berbangga dengan amal yang ada pada saat ini. Dengan berkaca kepada amal-amal para orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah mendapat predikat yang sudah digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita petik sekaligus motivasi untuk meningkatkan yaitu kemampuan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan membuahkan hasil yang terbaik. Shaimin shaimat rahimakumullah, sekelompok tabi'in mereka berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi seorang tabi'in lainnya yang bernama Abu Sinan. Jadi tabi'in ini berniat untuk belajar kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada saat itu. Abu Sinan nama tabi'in yang diajak. Tetapi shaimin shaimat rahimakumullah, sebelum sempat berbincang, kemudian Abu Sinan berkata kepada sahabatnya, "Mari ikut bersamaku bertakziah pada tetanggaku yang saudaranya baru yang sudah meninggal dunia." Artinya sudah selesai penguburannya. Maka shaimin shaimat rahimakumullah, mereka segera beranjak ke rumah tetangga Abu Sinan dan mendapati lelaki itu sedang menangis mengeluh keadaan saudaranya yang telah meninggal dan telah dimakamkan. Para tabi'in itu berusaha menghibur dan memberikan masukan-masukan sekaligus menyabarkannya dengan berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa kematian itu adalah sebuah jalan dan kepastian yang tidak bisa dihindarkan?" Itulah kata-kata yang keluar dari perkataan tabi'in kepada lelaki tersebut. Tetapi laki-laki itu berkata, "Memang benar, tetapi aku menangisi saudaraku yang kini menghadapi siksa kubur." Masya Allah. Sesaat tentu shaimin shaimat rahimakumullah, pada saat itu mereka saling berpandangan, kemudian berkata kepada orang tersebut, "Apakah Allah memperlihatkan kepadamu tentang berita gaib ini?" Ia berkata,
Tidak. Tetapi saat selesai memakamkannya dan orang-orang meninggalkan kuburnya, aku duduk sendiri dan meratakan tanah kuburan tersebut. Kuburan tersebut kemudian aku berdoa sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang meninggal dunia, selesai penguburan, kita jangan sebagai keluarga, sebagai suami kah, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu kah, untuk tidak segera meninggalkan pemakaman, tetapi duduk sebentar dan kemudian kita berdoa di situ. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat ini. Dia telah duduk, kemudian berdoa, dan tiba-tiba dia mendengar dari dalam tanah tersebut dengan suara mereka meninggalkan aku sendiri menghadapi siksa ini, padahal aku benar-benar telah berpuasa, aku benar-benar telah melaksanakan sholat, aku benar-benar telah berhaji, berumrah, melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesaat, so'imin so'imat rahimakumullah, lelaki itu terdiam, berusaha untuk menahan isak tangisnya, lalu berkata lagi. Mendengar perkataan itu, aku menjadi menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terpikir di dalam benaknya, jangan-jangan saudaraku ini belum mati. Maka dia pun kemudian menggali kuburan tersebut. Karena begitu penasaran ada teriakan-teriakan tersebut. Apa yang terjadi ketika sampai pada mayit tersebut? Dia melihat so'imin so'imat rahimakumullah, api menjilat di sana. Dan di lehernya melingkar sebuah kalung yang terbuat dari api. Kemudian tetapi so'imin so'imat rahimakumullah, tangan dan jemarinya justru tersambar oleh api sebelum sempat menyentuhnya. Ia kemudian menunjukkan tangannya yang tampak hitam bekas terbakar api, dan berkata lagi, aku segera menutup kuburannya kembali. Dan terus-menerus dia bersedih, menangis dan menyesali keadaan dirinya yang tidak mampu membantu saudaranya itu sendiri. Mereka berkata, sebenarnya para tabi'in itu bertanya kepada orang ini, sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu di dunia hingga dapat siksa yang seperti ini? Dia berkata, dia memang tidak enggan mengeluarkan zakat hartanya. Subhanallah. Salah seorang dari para tabi'in itu bernama Muhammad bin Yusuf Al-Kiryabi berkata, peristiwa itu membenarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas di dalam surat yaitu Ali Imran ayat 180. Kalau kita bacakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, menyangka bahwa kebakhilan itu baik baginya. Mereka sebenarnya kebakhilan itu adalah keburukan bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kelak. Ingatlah, hanyalah kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan saudaramu itu disegerakan siksanya di alam kubur hingga kiamat tiba. Para tabi'in itu kemudian berpamitan dan mengunjungi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka menuturkan kisah apa yang terjadi pada lelaki tetangga daripada Abu Sinan ini, dan menutup ceritanya dengan pertanyaan, kami telah banyak melihat orang-orang yang tidak beriman mati, tetapi wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kami tidak pernah mendengar cerita yang terjadi seperti ini. Apa jawab Abu Dzar Al-Ghifari? Mereka yang tidak beriman telah jelas tempatnya di sisi Allah. Adapun Allah memperlihatkan keadaan orang-orang yang beriman yang mengalami siksa itu kepada kalian agar kalian dapat mengambil ibarat pelajaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sesungguhnya telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala burhanan, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang terang. Barang siapa yang melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa yang buta dengan kebenaran itu, maka kemudaratan kembali kepadanya. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 104. Kisah ini so'imin so'imat rahimakumullah memberikan inspirasi yang sangat berharga di sisi kita. Tentu kita tidak akan menunggu datangnya sisa Allah kepada kita. Kita tidak akan menunggu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi marilah kita berkaca bahwa sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita, karunia Allah yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, adalah suatu kewajiban yang tidak boleh putus dalam kehidupan kita ini. Kalau memang harta yang kita miliki saat ini tidak ada atau hanya cukup untuk diri kita, bukankah tenaga kita ini bisa kita sumbangkan? Bukankah pikiran kita ini bisa kita sumbangkan? Dan segala hal yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama pada saat wabah COVID-19 ini. Begitu banyak so'imin so'imat rahimakumullah yang perlu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang tidak senasib dengan kita, yang tidak sebaik kehidupannya pada kita. Maka dari itulah kita membuka mata hati kita di bulan yang penuh rahmat ini, yang merupakan bulan yang diterimanya sedekah-sedekah kita. Bukan berarti bulan lain tidak diterima. Memang menjadi kebiasaan kita selaku umat Islam sering mengeluarkan, menghitung zakatnya di bulan Ramadan. Tapi ingat, sudahkah cukup haul dan nisabnya? Itu yang perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kalau punya tabungan, dan tabungan itu sudah berumur 1 tahun dan sudah melebihi daripada nisab harta kita, maka keluarkanlah 2,5%. Ataupun ada saat ini yang sedang memanen hasil daripada pertaniannya, maka keluarkanlah sebagaimana yang telah diatur di dalam syariat kita. Ingat, kita tidak tahu dari harta mana yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Kita tidak tahu. Apakah sedekah kita yang 5.000, yang 10.000, yang 100.000, ataupun zakat pertanian yang kita keluarkan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itulah kita harus tetap berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita keluarkan harus benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Harus mengharap ridho Allah semata, yang mana keikhlasan yang keluar dari hati sanubari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalannya yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan kita sampai kelak di akhirat kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan
jangan lupa evaluasi puasa kita hari ini. Apa yang kurang? Apakah qiraatul Quran kita baca Quran tak kurang? Apakah sedekah kita kurang? Apakah kebaikan kita kurang? Ataukah terlalu banyak hal-hal yang sia-sia kita lakukan pada hari ini? Semoga evaluasi ini terus menambah kebaikan-kebaikan demi kebaikan puasa kita di hari yang mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.